Itu diperkirakan antara bulan September sampai November. Nah, jadi ciri khas itu yang lain juga ada beberapa banyak momen seperti misalnya di negara Asia itu ada perayaan pesta lentera. Bukan pesta lentera, salah. Seharusnya yang itu mooncake, festival musim gugur. Terus kalau di negara barat itu juga ada namanya Halloween ataupun Thanksgiving. Tapi di negara Indonesia sendiri, terus juga di negara serumpun juga ada Diwali ya. Apa itu terus dikata Diwali itu merupakan ini merupakan salah satunya momen Asia penting bagi umat Hindu yang hanya berketurunan India. Memang kadang kita juga tahu kan bahwa banyak sekali proses-proses Indonesia berketurunan India. Tapi kita mengakui Tuhannya tetap satu, itu tetap agama Hindu ya. Memang sih yang namanya juga proses Indonesia itu kan kebanyakan sukunya India. Di saat negara Malaysia itu juga belum pernah sih ada yang India, tapi nggak jarang. Jadi itu sebut saja keluarga Punjabi, keluarga Soraya dan lain sebagainya. So, tidak hanya tersebut, acara penghargaan tersebut di Indonesia dan Malaysia itu tidak pernah terlepas dari namanya, terutama di bulan pertama. Nah ini kan sekarang sudah bulan September, ini merupakan bulan pertama di mana acara penghargaan pun akan digelar pada waktu yang cukup berbeda. Ada 3 diantaranya adalah Anugerah Lembaga Seni Film Indonesia akan tayang pada hari Kamis depan tanggal 14 September. Yang paling saya sebut ke topik kali ini tentang Infotainment Awards dan juga Indonesian Television Awards yang sama-sama digelar pada awal hari weekday, itu Senin Selasa. Nah, apa perbedaannya? Jadi gini, Indonesian Television Awards itu merupakan acara penghargaan dunia pertelevisian yang bersifat umum, tapi nggak kelas tidak seperti Panasonic Global Awards ataupun SCTV Awards dan SCTV. Indonesian Television Awards ini hanya berlaku fokus pada program yang akan eksis di MNC, bukan MNC Group sih, tapi MTQ juga pernah bergabung, tapi dominan seperti ini. Jadi Indonesian Television Awards pertama kali digelar pada tahun 2016 di bulan yang sama dan diadakan setiap bulan September. Nah, jadi nominatornya ini kayak kita lihat nominatornya itu sebagian besar ada yang berperan sinetron yang sedang ngehits. Tapi yang paling mencuri perhatian itu kenapa MTQ bisa masuk? Ya mungkin karena MTQ masuk itu tujuan sama untuk mendengar rivalnya, begitu juga dengan program dari Viva Group ataupun dari Transmedia. Sedangkan Infotainment Awards ini perbedaannya adalah ini merupakan acara penghargaan dunia selebriti yang lahir pada tahun 2012 yang saat itu kan tahun 2012 ini adalah era milenial tahap ketiga atau tahap terakhir ya. Jadi pada saat musik Indonesia masih tertekan akibat pengaruh dari budaya Korea. So, jadi Infotainment Awards ini semenjak dari tahun 2012 sampai 2017 itu diadakannya dengan beda-beda ya, dengan piala yang agak sedikit berubah. Tapi sejak tahun 2021 sampai sekarang, kan sekarang 2023 nih, pialanya sudah diubah kembali dibentuk silver alias perak. Yang sebelumnya kan tadi kan warnanya kan cuma hanya perak, emas perak ya kayak gitu. Ini lebih besar lagi. So, jadi kalau kalian yang nanya, emang nominator Infotainment Awards Indonesia itu relatif sama? Ya memang relatif sama, karena kan gini, sebenarnya tujuan kedua acara penghargaan tersebut memberikan apresiasi dari pertelevisian dan selebriti, karena keduanya sisi mata uang yang tidak dipisahkan. Jadi malam puncak itu keduanya akan pada hari Selasa tanggal 25 dan 26 September jam 8. Tapi alhamdulillah RCTI bakal kembali lagi dengan malam puncaknya di waktu malam itu setengah 10. Setelah di tahun sebelumnya tuh kan hanya jam sore. Karena kenapa? Ini karena alasan jadwal RCTI yang sekarang tuh hampir sama seperti SCTV. Ya mungkin baik itu sinetronnya, program lawasnya, bukan program lawas sih. Nah tapi udah diperbaharui sedikit ya, karena biasanya tuh RCTI itu identik dengan film layar lebar. Apalagi sejak akhir Idul Adha sampai waktu itu HUT RCTI itu kan film layar lebar kan mereka setiap hari itu momen spesial. Tapi kalau SCTV itu masih dianggap cukup minim untuk menaikkan film layar lebarnya ya. Nah, tapi nominator dari kalian aku akan bocorin sedikit. Malam puncak Infotainment Award 2023 itu akan digelar pada hari Selasa 26 September. Karena batas volleynya adalah hari Senin tanggal jam 8. Ini kemungkinan besar ini bagi kalian yang tahu, kalian bisa cek di tanggal 20-an lah bulan September. Tapi di mana studionya sama, di studio RCTI Plus dan juga MTEK City. Kedua studio ini memang sudah lama sering kali digunakan bukan hanya sebagai konser tahun atau penghargaan saja, tapi juga untuk event-event subkontes mencari bakat tertentu. Karena kan memang seperti itu ciri khas MNC dan MTEK seperti itu semenjak anak-anak keluarga mereka berbesan, tapi terkecuali beberapa figurnya. Jadi perbedaannya memang seperti itu. Nah, tapi apa persamaannya? Persamaan dan Infotainment Awards dan Indonesian Television Awards ini adalah presenternya. Ini kemungkinan presenternya akan sama seperti Raffi Ahmad, tapi pendampingnya cukup berbeda ya. Banyak yang nanya, emang bisa ya kalau presenter dari itu bisa Ruben Onsu dari Infotainment Awards ke Infotainment Awards sih, Infotainment Awards ke situ. Nah itu kan karena kenapa? Karena memang mereka